Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku ya Allah, ini milikmu. Sekarang Allah terima, lalu dikembaliin ke kita. Allah kan gak butuh salat kita. Allah butuh salat gak? Maka di ayat keberapa itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum, ayat kedua, fi salatihim. Salatihim. Kalau diterjemah apa? Salat yang mereka lakukan. Gitu. Kan tadi kita jawab, hayya 'ala shalah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk salat. La haula wala quwata illa billah. Berarti salat kita karena Allah yang gerakin. Berarti geraknya gerak siapa? Gerak Allah. Sekarang Allah kasih hadiah, udah salatmu aku terima. Kalau aneh beruntung, antum beruntung, umur kita panjang, nggak mati kena COVID, nggak mati karena virus-virus segala macam. Insya Allah amin ya. Insya Allah kita akan menyaksikan itu. Nabi Isa turun di Menara Putih Baidho di Syam. Ketika masuk ke masjid, yang jadi imam dari kita, Al-Imam Al-Mahdi. Kenapa? Nabi Isa ngelihat di dalam dirinya Al-Mahdi itu, oh ada sesuatu lah. Itu kita kaji di waktu yang lain. Gak boleh sebut aneh. Kalau nama ruh sudah ada izinnya, boleh kaji. Kenapa boleh dikaji? Itu ada dalam kitab Gunyah. Kalau sudah ada di kitab ulama, masa masih dirahasiakan? Kalau sudah ada dalam kitab ulama, masa masih disebut konsumsi khusus? Apakah Syekh Abdul Qadir Jilani itu teledor ketika nulis bagian itu dalam kitab Gunyah? Itu kitab biasa, itu kitab panduan orang salik umum lah, semua tarekat standar lah. Jadi mohon maaf, saya tidak sepakat kalau ada orang bilang ini ilmu rahasia. Iya, gak boleh disebar, gak begitu. Ini harus disebarkan. Allah aja memperkenalkan namanya, masa nama antum gak boleh? Emang antum siapa? Ya. Buya, kalau ada orang mati dia sebelum mengenal nama ruhnya, apa yang terjadi? Orang kalau meninggal sebelum mengenal dirinya, itu yang sebenarnya. Jadi kalau belum kenal nama, berarti dia belum kenal dirinya. Berarti dia ketika ditanya, man rabbuka, bingung dia jawab pintar. Kalau dia orang soleh, nanti ya amalnya yang akan bantu dia. Kalau amalnya nggak soleh. Jadi kenapa kita harus kenal diri sebelum wafat, sebelum mati? Supaya dapat syafaat ketika menjawab. Jadi gini, Bang Dik. Si basar, si tubuh fisik ini hanya mengenal yang fisik. Objeknya empirik. Kolbu hanya tahu kenangan. Kenangan nama. Akal hanya tahu yang rasional. Yang tahu Allah, ini nggak bisa. Akal mikirin Allah gila. Kolbu mikirin Allah, langsung dia kemudian batil. Jadi kalau ada kolbu orang ngaku, dia bilang, kolbu saya bisa ngelihat Allah, itu torikot setan itu. Nggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kolbu nggak bisa. Kolbu itu dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nggak ada ayat kolbu bisa melihat Tuhan. Kalafasnya kolbu itu tempat nama. Jadi kalau disebut, telepon. Arozi, tolong dong, itu adik saya, tolong dimasukin, tolong diterima, dia butuh kerja. Karena dapat syafaat dari Bang Dik, saya terima nggak? Saya minta nama nggak? Kasih berkasnya sini dong. Berarti syafaat itu intinya apa? Mudah apa ya? Bukan. Pintu syafaat apa? Ma'rifat. Kenal. Jadi kalau kita nggak kenal dengan orang itu, kita nggak akan dapat syafaat. Itu yang disebut syafaatul uzma. Kalau hari ini kita nggak kenal nama Nabi, nggak bisa berkoneksi dengan Nabi, nggak kenal dengan nama Allah,
Terus dapat syafaat apa? Nah, itu sebablah ma'rifat itu kita bahas tadi kaidahnya apa? Awalul ma'arif al-asma. Jadi awal ma'rifat itu adalah ma'rifatul asma. Awal ma'rifat itu adalah mengenal nama. Jadi kalau Rasul sudah kenal nama-nama kita, itu baru namanya syafaatul uzma. Oke, anggap Rasul kenal nama kita. Kita nggak kenal nama-nama kita gimana? Misalnya nih, namanya beliau apa? Abdurrahim Akmali. Dipanggil-panggil, misal anggap saya Rasul nih. Akmali. Bingung, nama saya Rizky, bukan Akmali. Ente salah orang. Ente kayaknya bukan Rasul deh. Bisa jadi begitu, Tar. Ya. Masa Rasul salah nama aneh? Berarti nggak kasaf ente. Kan bisa begitu, Tar kan? Katanya Rasul ini diperjalankan ke langit, ke aras, bisa diperjalankan ke masa depan. Masa nama aneh aja nggak tahu? Jadi orang-orang yang ngotot bahwa nama KTP dia itu yang nama, ya sudahlah, dapat syafaat. Siapa apa ntar ya? Bingung kita mau jelasin. Ya, Pak. Jadi kalau nggak kenal di sini orang akan mencarinya di alam barzah. Dan itu ditulis oleh gurunya Syekh Nazim. Syekh Nazim itu berkalam ke muridnya. Kalam dari Syekh Abdullah Faiz Dagestani, mursyid Thariqah Naqsyabandiyah. Apa kata beliau? Orang yang tidak sempurna suluk ma'rifatnya waktu masih hidup, dia harus menyempurnakannya setelah masuk alam barzah. Kalamnya kira-kira begitu yang beliau tangkap di zaman itu. Sama dengan kitab Habib Zain. Ya, Bahjatut Talibin, ya bin Smith ya Maulana ya. Apa kata beliau? Orang kalau nggak sempurna pengenalannya di dunia, maka dia harus menyempurnakan setelah mati. Dalil lainnya apa nih? Ini kan kalam ulama. Kita kan butuh dalil. Kan sekarang jadi haba dalil. Mana dalilnya? Udah kita kasih dalil. Ketika baginda Nabi SAW diperjalankan waktu Isra, beliau melihat Nabi Musa ngapain? Sholat. Itu sholat cari pahala apa cari marifat? Beliau mengatakan, marartu bi qabri Musa wa huwa yusalli fi qabri. Aku melewati Nabi Musa, kuburnya, dan dia lagi sholat dalam kuburnya. Hadis Bukhari. Itu sholat apa? Sholat mau naik manzilah. Dan kesempurnaan para nabi ketika mereka bisa sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya 124.000 yang diceritakan beliau, itu sholat semua di belakang Nabi. Kalau versi ahli hadis nih ya, Nabi jadi imam. Terus ditunjukin cara gerakannya sama Jibril. Itu versi riwayat lah ya. Kalau versi hakikat enggak. Enggak begitu. Justru Jibril sempurnanya saat itu juga. Dapat kesempurnaan. Tinggal konfirmasi malam Rabu. Iya, Maulana ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi untuk debat syafaat, harus bermakrifat. Harus kenal diri kita. Jadi kalau kita dipanggil nih, dibuka nanti daftarnya. Daftar syafaat kubro, ada daftarnya. Abdurrahim Akmali. Dipelototin terus kan, kamu orangnya? Enggak, saya Rizky, saya dik doang. Kan gak bisa. Ke laut. Ah, ini nama si ruh ini. Beberapa masyaikh yang saya temui, itu mereka ketemu namanya depan-depan doang. Ternyata dari beliau betul. Beliau ngomong, biasanya wali-wali yang dapat di luar jalur Khidriyah, itu memang dapatnya depan-depannya Maulana. Paling sering dipanggilnya mereka cuma Maulana. Oh, ternyata itu panggilan Jabarut ya Maulana. Pangkat Jabarut. Jadi dia dipanggil Maulana. Maulana Muhammad. Semuanya pasti namanya Maulana Muhammad apa gitu. Pangkatnya Maulana Muhammad dalam Jabarut. Nah, Maulana Muhammad. Jadi setiap wali-wali itu di sana panggilannya itu. Ntar ada tambahannya apa gitu. Tambahan tanya boleh. Fadal. Kalau Ani nggak bisa kan ada guru kita. Ya kalau menuju marifat, Iya. haruskah kita melewati syariat, tarikat, hakikat, marifat? Kudu begini atau suka-suka Allah? Hapus. Rukso lagi ya? Oktober dik.
Masya Allah. 3 kali nego tetap Oktober. Yeah. Jadi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi memperdalam kedalaman di mana Allah memiliki ridho di situ. Betul. Betul. Betul banget. Sohih banget. 101. Mungkin satu. Karena banyak sekali ledekan gitu ya, ejekan. Nggak mungkin lo dapat marifat sebelum syariat lo benar. Nggak begitu. Nggak begitu ya? Nggak. Salah ngaji kali saya dulu. Sabar. Jadi orang di luar sana itu berpikir gini, kalau mau ngaji tasawuf, ngaji ma'rifat, harus beres dulu fikihnya. Harus benar dulu sholatnya. Loh, kita kapan benar sholatnya coba? Antum kapan sholatnya bahkan benar gitu? Sampai mati juga nggak benar. Itu satu. Yang kedua, Nabi itu waktu di Mekah ngajarin syariat dulu atau ngajarin tauhid ma'rifat? Tauhid tuh. Qul huwallahu ahad turunnya di Mekah kan? Ya enggak? Jadi ayat-ayat Makki, ini kalau orang barat aja udah neliti. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu isinya tentang tauhid, ma'rifatullah. Ajib itu. Jadi mereka suruh kumpulin semuanya. Ada Arthur Jeffrey, orang-orang barat ya, yang pakar-pakar. Lama amat, Kang. Mau bersih marifat ya kayaknya. Aku ini saya cuma pengen kencing. Sebenarnya syariat itu, yang dimaksud syariat tadi kan fikih ya. Syariat itu sebenarnya mencakup semua. Syariat ya. Apa arti syariah? Syariah artinya apa? Syariatun. Apa arti syara'a? Syara'a. Syara'a lakum minad din. Enggak, syariat, jalan. Hah? Jalan. Syariat itu jalan. Jadi syariat, tarekat itu artinya sama. Syariat ini mencakup ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang Gitu. Syariat yang zahir itu kemudian jatuhnya ke hukum fikih. oh. Nah, ini. Kebalik ya. Apa? Fikih. Syukran. Ya. Gak apa-apa, udah gitu aja. Fikih. Hukum fikih itu ngomong apa? Sah. Batal. Itu orang dulu kalau ngaji mazhabnya Syafi'i. Sekarang lebih canggih. Sunnah. Dan pakarnya tuh mantan. Gubernur lagi. Jadi sekarang orang nanya, apa kata kunci di sini? Mana dalilnya? Kalau orang dulu cuma nanya, Ustadz bolehkah begini, ya kan? Jadi enakan jadi orang dulu. Jadi Ustadz sekarang repot nyari dalil. Untung kita digedor-gedor sama guru kita kan. Kalau nyebutin satu perkara, aneh kalau nggak nyebutin dalil, wah itu bisa dirobek-robek tuh kertas kita. Nyebutin dalil nggak boleh. Ya Syekh, ya Sidi Syekh. Saya bawa dulu teks nih. Terus saya jelaskan sendiri, dirobek lagi. Jadi kalau kita bawa teks dulu, bawa hadis, itu harus bawa ulama yang menjelaskannya, nggak boleh versi Ar-Razi. Sekarang anak baru hijrah setahun lalu, 3 bulan lalu malah ya, itu udah berani bawa hadis, nih dalil, nih maknanya begini Ustadz. Kan nanti Syekh Mansur ketawa yang sudah berapa tahun di pesantren. Nggak berani loh kita ngomong begitu. Kita kalau bawa hadis, ayat, pasti kita nunggu ulama. Cuma karena sekarang orang maunya hitam putih, saya pun kemudian mendiskon. Kan sekarang zaman diskon. Kita sekarang gagah-gagahan juga, sebutin dalil langsung maknanya. Aslinya kan nggak boleh. Aslinya etikanya dalil, lalu penjelasan ulama terhadap dalil, baru pendapat saya. Tapi karena mungkin merasa sok ulama kali ya. Baik, ini zahir, hukum fikih. Hukum fikih ini kalau diterapkan, yang rapi itu namanya tarekat. Yang rapi. Ya, bukan di tarekat itu rapi dan ribet sekali.
Tarekat namanya. Jadi orang kalau sudah ngamalin fikih dengan baik namanya tarekat. Fikih ini mazhab. Ya kalau ada orang bilang nggak boleh bermazhab ya lewat. Syariat zahirnya udah nggak lolos. Nggak boleh bermazhab udah nggak lolos dia. Ya. Mazhab kan ada pilihannya 4 ya. Nah, pengamalan mazhab itu yang perfect cuma di tarekat. Antum carilah ke seluruh dunia. Yang perfect cuma di tarekat. Tarekat apa aja itu bagus ngamalin mazhab. Itu sebabnya semua ahli tarekat ittifaq ijma tidak wusul kepada Allah kecuali dia bermazhab salah satu. Gitu. Salah satu nih ya. Berarti ini 2 kan? Ini syariat yang zahir itu ujungnya tarekat. Nah, tarekat ini isinya apa? Ijazahan, wiridan, riyadhah, puasa, jalan kaki. Sapar. Iya, sapar. Puasa lagi. Ada orang minta duit ke kita, duit 10.000 doang pasti. Repot kan begitu. Jadi tarekat ini emang berat ini. Kan di Quran nih dikatakan bersedekahlah kamu. Yang meraktekin bukan orang fikih pelit-pelit. Yang bagus ini orang tarekat. Antum cari aja orang fikih ini kalau bisa ditimbun sebanyak-banyaknya. Tapi kalau orang fikihnya dia bertarekat, luar biasa. Luar biasa kalau mereka. Tapi kalau orang tarekatnya cenderung kepada dunia, ya salam juga ntar. Oke, itu syariat yang zahir. Nah, sekarang syariat yang batin. Syariat yang batin itu dimulai dari alam qalbiyah, alam akliyah. Nah, ini yang kita sebut tauhid. Nah, tauhid itu yang disebut hakikat. Nah, ini dia. Oh, ya. Isinya keyakinan-keyakinan. Benar Maulana ya? Keyakinan. Tapi hati-hati dulu. Setan itu kenal Allah nggak? Kenal. Iblis itu bertauhid nggak? Tauhid. Tapi iblis tauhidnya nggak lengkap. Karena tauhid yang lengkap namanya, jadi ini kalau lengkap nih, kul atau kamal. Kalau Kul dia atau lengkap, kamal, ya? namanya ma'rifah. Jadi ma'rifat itu tauhid hakikat yang sudah terkumpul. Dan itu jalurnya cuma Al-Muhammadi. Lewat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi kita mau mulai dari mana nih? Antum mau duluan sholat 5 waktu atau kenal dulu yang disembah? Mau nyembah yang nggak dikenal? Beban, capek. Itu sebabnya bangun subuh susah. Karena belum kenal mana yang disembah. Ya kan? Mau sholat isya berat. Waduh, berat nih. Apalagi lagi asik main handphone kan? Itu berat. Kenapa? Belum kenal siapa yang disembah. Coba, karena teman-teman kenal dengan abadi, kalau beliau manggil gimana? Pada datang kan? Kalau nggak kenal, oh besok ya Maulana Abad, ya gitu doang. Jadi nggak kenal. Tapi kalau kenal, aneh kenal khutbahnya dibatalin. Ya kan? Orang kemana aja kita batalin. Kenal dikit, semoga kenalnya tambah banyak. Amin. Ya. Sok kenal, tapi semoga dengan bimbingan beliau tambah kenal gitu ya. Amin. Jadi mau mulai dari mana nih Bang? Bagusnya mulai dari mana? Itulah yang orang lupa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh ditulis gak ayatnya Sidi Musa? Tulisannya jelek soalnya. Tulisan itu lebih jelek lagi kali. Barzakhi. Buya Barzakhi di atas ayatnya. Ini dalil ma'rifat. Surat Zariyat. Ayat berapa itu? 56. Ya. Jinna. Canggih tulisan antum ya. Itu khot apa itu? Rika sama Ciputat. Khot MPA ini kayaknya nih. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini apa ya? Yes.
Baik, jazakallah khair. Coba, tidaklah aku ciptakan jin, ya. Ma di sini tidak. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ya'budun. Kalau orang ahli fikih nerjemahin ya'budun itu ritual. Sholat, makanya orang-orang tua-tua dulu kalau mesenin anak, nah jangan lupa sholat ya. Gitu kan? Benar nggak? Secara fikih benar. Tapi kalau orang ahli marifat nggak gitu. Nah, jangan lupa Allah ya, gitu yang benar. Mungkin nggak saya, ya abudun itu kan kalau bahasa Melayunya sembah. Sembah itu artinya hormat. Bang Dik nggak kenal saya, mungkin nggak respect sama saya. Enggak. Pertama ketemu aja langsung, oh kayaknya yang di YouTube nih, ya kan? Ini tontonan istri gua nih. Karena kenal, jadi connect. Coba nggak kenal, respect nggak sama saya? Saya juga nggak respect sama Abang Dik kali kalau nggak kenal. Sama. Nah, itu yang saya ceritakan. Jadi saya ngajar di satu kampus. Karena muka kita muka-muka S1 ya. Muka-muka S1, saya ngaku S1, S2 orang pasti percaya. Masih mahasiswa lah. Dia nggak tahu kalau kita dosen S3. Si satpam ini, ada 2 satpam. Saya parkir di situ, cuma pas keluar saya pakai sarung, kaget ya. Loh, ke kampus kok pakai sarung? Yang pertama nanya, mau kemana Pak? Mau ketemu teman saya Pak Direktur. Oh oke. Keluar, nyampe di belakang mobil, datang lagi satu, kamu mau kemana? Gitu. Waduh, kaget saya. Hari mau Jumat, kita mau khutbah, di samping itu ada masjid. Kamu tahu nggak siapa saya? Saya nanya pelan-pelan aja, kamu tahu nggak siapa saya? Nggak tahu. Saya dosen S3 di sini. Oh langsung disenyum tuh, ampun. mohon maaf Pak. Ya gitu. Jadi saya nggak akan respect sama orang kalau saya nggak kenal. Jadi kenapa kita ini nggak pernah menghargai Allah? Karena kita nggak kenal Allah. Gitu. Nggak menghargai Allah itu kan menyebut dirinya anad dahru. Aku itu dahr, time. Jadi Allah membahasakan dirinya dengan waktu. Maka menghina waktu, menghina Allah. Bilang, kok saya hidup zaman sekarang, itu hina Allah itu. Jadi jangan ngomong begitu. Itu udah takdir Allah ke kita. Tapi kan waktu bisa diminta cepat kan tadi. Oktober. Jadi Allah, kita itu nggak menghormati waktu. Enggak, jadi Allah apa? Allah adalah waktu. Anad dahr, aku adalah sang waktu. Wah, keren. Itu. Itu makanya banyak surat. Tapi bukan waktu kecil ya. Bukan W, tapi W besar. Itu makanya banyak surat Al-Fajr, Wad-Duha, Wal Asri. Dia juga itu. Demi aku yang bermanifest di waktu pagi, yang mengenalkan diriku di waktu sore, di waktu asar. Wah, keren, Itu. keren. Nggak kenal Allah waktu subuh, Allah kenalin di waktu syuruk. Nggak kenal di waktu duha. Masya Allah. Itu tegur-teguran semua. Astagfirullah. Sok tahu aneh. Masya Allah, Masya Allah. Ya kalau konser kita udah tepuk tangan nih. Masya Allah, terjawab nih semuanya, banyak rahasia-rahasia. Masya Allah, Masya Allah. Berkah guru kita, Maulana. Ya Allah, ya Karim. Udah jam berapa nih? Lanjut bacanya apa? Lanjut pertanyaannya. Dibaca dulu aja. Mana kitab aneh ini? Tadi itu di Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor 125. Idza arada ayuzhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Apabila dia menginginkan untuk memperlihatkan, menzohirkan karunia-Nya kepadamu, maka dia menjadikan dan menisbatkan itu kepadamu, menisbatkan karunia itu kepadamu. Kalau di surah Al-Mu'minun itu qad aflahal. Jadi Allah itu kalau ingin membalasi kita dengan sholat, maka Allah menyebut sholatihim. Boleh Kang dihapuskan? Nggak disebutin pahalanya. Sholat itu pahalanya nikah sama 70 bidadari. Kurang banyak. Nggak itu. Jadi orang itu dapat pahala ketika Allah sebutkan
hadiah gerakan yang aku gerakkan di tubuhmu itu sebagai milikmu. Kan kita nyebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Salatku ya Allah ini milikmu. Sekarang Allah terima lalu dikembaliin ke kita. Allah kan gak butuh salat kita. Allah butuh salat gak? Maka di ayat keberapa itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum, ayat kedua, fi salatihim. Salatihim. Kalau diterjemah apa? Salat yang mereka lakukan. Gitu. Kan tadi kita jawab, hayya 'ala shalah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk salat. La haula wala quwata illa billah. Berarti salat kita karena Allah yang gerakin. Berarti geraknya gerak siapa? Gerak Allah. Sekarang Allah kasih hadiah, udah salatmu aku terima. Aku sebut salatku itu salatmu. Dia nyembah dia menyebut dirinya. Dia menyebut dirinya dengan lidah kita. Kita punya siapa? Punya dia. Ya dia juga, lillahi ma fis samawati wal ard. Miliknya langit dan bumi. Tubuh ini dari bumi. Ruh kita boleh kita sebutlah langit. Berarti diri kita adalah langit dan bumi itu secara ma'rifat. Milik Allah yang di langit dan di bumi inilah kemudian Allah kasih, nih punya kamu. Nah, itulah yang surga. Itu yang disebut dua surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi yang takut kepada makom Allah. Jadi Allah menyebut dirinya bermakom. Kata makom ini bukan cocok logi loh ya. Maqama rabbih. Makomnya Allah berarti makom. Bukan kuburan. Makom kan tempat berdiri, tempat kemuliaan. Salat kalimatnya apa? Aqim, qiyam, qom, makom. Maka disebut tempat Nabi Ibrahim berdiri itu makom Ibrahim. Nah, itu penandaan-penandaan ilahiyah itu yang ada kepada Sayyidina Ibrahim. Itu sebabnya. Apa bedanya? Saya sholat ada bekasnya. Nabi Ibrahim ada bekasnya. Bedanya apa? Nah, itu dia. Makomnya waliman khofa maqama rabbih. Itu yang mana ya? Jadi ketika beliau sholat, dia merasakan siapa yang takut sungkan dengan makom Allah. Maka kakinya itu bergetar, berbekaslah itu. Bekasnya sampai hari ini bertahan. Wa ma lillahi baqiyah. Suatu yang dibuat karena Allah pasti berbekas. Kullu syai'in halikun illa wajah, kalau ayatnya. Semua pasti binasa kecuali yang karena Allah. Makanya lafaz salat itu supaya abadi, Allah abadikan dengan lafaz wajjahtu. Aku wajahkan, aku hadapkan. Nah, nanti konfirmasinya malam Rabu. Gimana sih cara menghadap itu? Tanya ke beliau ntar malam Rabu. Itu otoritas beliau. Buya, tadi kan secara ilmu sudah kita kaji, walaupun saya sedikit memahami. Tapi dalam keadaan nyata, dalam dunia nyata, dalam keseharian, bisa nggak begini? Untuk naik kelas. Kita punya istri, tidak mau sholat, menghindar dari jamaah. Uang yang kita titipkan tidak amanah, anak-anak tidak dimasaki. Ya. Dia kerjaannya hanya main HP saja. Lalu jangankan dengan ibunya, ibu kita pun dia berkelahi. Dia tidak respect kepada suami. Secara syariat, dia istri yang pantas kita ceraikan. Tapi secara hakikat, jangan-jangan dia adalah titipan Allah agar kita cepat menuju kehariban Allah karena cobaan ini. Canggih. Otomatis. Enggak kan tadi ilmu sudah kita dapat. Dalam kajian kesehariannya kan harus jelas juga. Ajib. Mana sih? Kan udah ngalamin. Baru tuh aneh antum udah berapa? Nggak, kira-kira gimana? Apakah? Iya, pinter itu pertanyaan. Cuma satu nabi yang diperintah oleh Allah lewat Nabi Ibrahim, itu anaknya sendiri, Ismail, yang disuruh cerai. Cuma nabi itu aja.
Tapi selain itu enggak. Nabi Nuh punya istri. Enggak ikut beliau, malah ngetawain beliau. Dicerai enggak? Enggak. Tapi ketika ada perintah, ditinggal. Tapi Nabi enggak menceraikan. Nabi siapa lagi? Nabi Lut. Enggak, tapi ketika ada perintah baru. Jadi menceraikan sendiri, meninggalkan itu bukan karena emosi, tapi karena perintah ilahiyah. Nah, udah ada belum perintah itu dikolbukan? Belum ada.